Update terbaru serangan pasukan Brigade Al-Qassam tewaskan tentara Israel di perbatasan Gaza. Bentrok terjadi antara militan Palestina di jalur Gaza dan tentara Israel. Terbaru Kamis 13 Mei kemarin, pasukan Palestina menembakkan roket ke kota-kota Israel termasuk ke utara Israel, Galilea. Israel juga membalas serangan itu dengan tembakan yang sama di jalur Gaza. Dilaporkan seorang tentara Israel tewas menyusul serangan dari pasukan sayap Brigade Al-Qassam pasukan Palestina. Staf Sersan Omer Tabib berusia 21 tahun tewas dan 3 rekannya terluka setelah milisi Palestina menembakkan peluru kendali anti-tank kornet ke jeep yang dikendarai tentara Israel ini di Kibbutz Netis Nasara pada Rabu pagi. Anggota cyber senjata kelompok Palestina itu, Brigade Al-Qassam, mengatakan mereka menembakkan peluru kendali anti-tank ke sebuah jeep militer Israel di sebelah utara jalur Gaza. Demikian dilaporkan Anadolu Agency media Turki. Media Israel juga telah mengkonfirmasi serangan itu, di mana 1 orang tewas dan 2 lainnya luka-luka parah. Setidaknya 53 warga Palestina terluka atas serangan di jalur Gaza. Sementara itu, sedikitnya di pihak Israel ada 365 orang terluka, sedangkan di pihak Israel dihujani 1.200 roket ataupun sebagian dihancurkan oleh Iron Dome Israel. Di sisi lain, pada Rabu kemarin, Menteri Pertahanan Benny Gantz dari Israel mengatakan operasi militer akan terus berlanjut di jalur Gaza selama diperlukan dan saat ini tampaknya tidak akan ada habisnya. Israel tidak sedang mempersiapkan gencatan senjata. Saat ini tidak ada tanggal akhir untuk operasi tersebut. Hanya ketika kita mencapai keheningan total, kita dapat berbicara tentang ketenangan, kata Gantz dalam tur Ashkelon yang dihantam roket. Kami tidak akan mendengarkan khotbah moral dari organisasi atau lembaga manapun mengenai hak dan kewajiban kami untuk melindungi warga Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengunjungi warga Israel yang terluka di Wolfson Media Call Center, Holon pada Selasa sore. Dia berterima kasih kepada para dokter karena telah menyelamatkan nyawa seorang gadis berusia 3 tahun bernama Orin, sambil menunjukkan bahwa di sebelahnya tergeletak seorang anak-anak yang lain. DKPBB, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, akan mengadakan pertemuan publik virtual pada Minggu 16 Mei, atau tepatnya pada Minggu 16 Mei 2021, membahas hal yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Para diplomat menjelaskan Amerika Serikat mengusulkan pertemuan awal pekan depan. Amerika Serikat mengatakan sebelumnya ingin memberikan waktu untuk diplomasi sehingga menunda pertemuan hingga awal pekan depan. Menteri Luar Negeri Antony Blinken menegaskan Amerika Serikat tidak memblokir pertemuan tetapi ingin mengadakannya nanti. Kami terbuka dan mendukung diskusi terbuka di PBB, kata Blinken kepada wartawan di Washington seperti dilansir AFP dalam channel News Asia. Saya pikir kita akan bertemu pada awal minggu depan. Ini saya harap akan memberikan waktu bagi diplomasi untuk membawa perubahan, katanya sebelum pertemuan ditetapkan pada hari Minggu. Amerika Serikat baru-baru ini memberikan komentarnya tentang situasi yang terjadi pada Israel dan Palestina. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telepon Putin. Ia mengatakan Israel harus diberi pelajaran begini. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin soal kecamannya terhadap tindakan Israel kepada Palestina.
Dilansir Al Jazeera, Erdogan mengatakan komunitas internasional harus memberi pelajaran kepada Israel dan mencegah tindakannya kepada Palestina. Erdogan mengatakan hal ini saat melakukan telepon dengan Vladimir Putin pada Rabu 12 Mei 2021, menurut Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki. Situasi Israel dan Palestina berkobar setelah milisi Palestina pada Senin lalu mengultimatum Israel untuk mundur dari kompleks Masjidil Aqsa di Yerusalem, menyusul serangan pada warga Palestina. Hubungan memanas karena rencana penggusuran paksa penduduk Palestina di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Penggusuran itu akan dilakukan untuk memberi wilayah baru bagi pemukim Israel. Terbaru, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan korban bertambah. Erdogan pada Rabu lalu menekankan perlunya pihak internasional memberi pelajaran kepada Israel dan mencegahnya. Presiden Turki itu juga mendesak Dewan Keamanan PBB campur tangan dengan pesan yang tegas dan jelas kepada Israel. Erdogan menyarankan kepada Putin bahwa pasukan perlindungan internasional diperlukan untuk melindungi Palestina. Eskalasi yang terjadi di Israel-Palestina secara tidak langsung mempengaruhi hubungan Turki dengan negara Yahudi itu. Tahun lalu Erdogan ingin memperbaiki hubungan Turki dan Israel setelah perselisihan bertahun-tahun soal pendudukan di Palestina. Pada tahun 1949, Turki menjadi negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui Israel sebagai negara, lalu memutuskan hubungannya pada tahun 2010. Itu terjadi setelah 10 aktivis Turki pro-Palestina dihabisi oleh pasukan komando Israel yang menaiki kapal milik Turki Mavi Marmara. Sementara itu, Erdogan dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diketahui kerap kali sering lempar komentar pedas. Kami tidak akan mendengarkan khotbah moral dari organisasi atau lembaga manapun mengenai hak dan kewajiban kami untuk melindungi warga Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengunjungi warga Israel yang terluka di Wolfson Media Call Center, Holon pada Selasa sore. Dia berterima kasih kepada para dokter karena telah menyelamatkan nyawa seorang gadis berusia 3 tahun bernama Orin, sambil menunjukkan bahwa di sebelahnya tergeletak seorang anak-anak yang lain. DKPBB, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB akan mengadakan pertemuan publik virtual pada Minggu 16 Mei atau tepatnya pada Minggu 16 Mei 2021 membahas hal yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Para diplomat menjelaskan Amerika Serikat mengusulkan pertemuan awal pekan depan. Amerika Serikat mengatakan sebelumnya ingin memberikan waktu untuk diplomasi sehingga menunda pertemuan hingga awal pekan depan. Menteri Luar Negeri Antony Blinken menegaskan Amerika Serikat tidak memblokir pertemuan tetapi ingin mengadakannya nanti.